kondisi yang dialami oleh China saat ini begitu ya, perlambatan ekonomi terjadi di berbagai sektor, khususnya sektor properti dan sektor industri di sana. Sebetulnya apa saja implikasi dari kondisi ekonomi di sana terhadap ekonomi kita, yang mana juga China menjadi mitra dagang terbesar negara kita, khususnya di sektor komoditas, Pak Raden? Ya, suka tidak suka akan berdampak kepada kita tentu, karena memang permintaan dalam negeri, permintaan barang mereka akan turun. Ya, kalau permintaan barang turun, tadi saya sudah katakan bagaimana confidence daripada rumah tangga juga mulai goyang. Artinya kalau kepercayaan bergoyang itu, eh, konsumsi mereka akan turun, belanja mereka akan turun terhadap semua barang. Bahkan juga mereka juga menjadi tidak bepergian. Ya. Ketergantungan Cina ke kita atau ketergantungan kita kepada Cina adalah terutama tadi di komoditas, tadi sudah disebutkan. Tetapi di samping itu juga adalah ketergantungan kepada turis. Turis Cina sampai sekarang ini belum muncul dalam jumlah yang signifikan atau besar. Katakan kita belum melihat para turis Cina di Bali dalam jumlah yang besar, seperti halnya terjadi sebelum COVID. Waktu itu turis Cina sudah sangat besar yang datang ke Bali. Sekarang itu belum muncul. Nah, itulah dampaknya. Jadi akan berdampak kepada kita. Jelas itu. Tapi seberapa luas dampaknya kita akan lihat nanti. Apakah dampaknya itu akan luas? Dugaan saya dampaknya ke beberapa negara di tetangga kita itu jauh lebih besar dari dampaknya kepada Indonesia. Pak Raden juga mengamati begitu ya, tadi sudah banyak Anda katakan dan juga melihat kondisi ekonomi China saat ini. Sebetulnya seberapa mengantisipasi pemerintah kita dalam hal ini, dalam kondisi ini, tentunya dalam kondisi ekspor komoditas kita, andalan kita itu batu bara yang tentunya berpotensi terjadi pelemahan, Pak Raden. Ya, kalau kita lihat memang khususnya untuk komoditas, eh, kita lihat bagaimana perkembangan harganya. Tahun 2022 adalah puncak daripada harga komoditas. Dan tahun 2023 ini sudah terkoreksi sangat signifikan. Jadi saya melihat koreksi ini masih akan berlangsung sampai dengan 2024, mengingat tadi bagaimana pelemahan dari sisi permintaan dari Cina ini. Akan tetapi kalau kita lihat dari sisi harga-harga komoditas pun, dibandingkan dengan sebelum krisis, harga komoditas sekarang masih lebih tinggi dari harga sebelum COVID. Jadi secara umum komoditas kita sebetulnya dari sisi harga masih cukup baik, ya. Mereka dapat profit yang masih baik sebetulnya. Namun tentu yang paling dikhawatirkan nanti adalah kalau volume daripada ekspor ini menjadi melemah. Ya, volumenya berkurang, meskipun harganya masih relatif baik, volumenya berkurang akibat dari pelemahan Cina ini. Nah, itu saya pikir memang pemerintah harus mengantisipasi dengan melakukan diversifikasi daripada tujuan ekspor kita. Jadi tujuan ekspor kita pun kita harus diversifikasi lebih luas lagi. Bukan hanya ke Cina, tetapi juga ke negara-negara pasar yang baru. Ya, pasar yang baru apakah ke Eropa atau di Asia Selatan dan lain-lainnya. Kita harus secepatnya melakukan diversifikasi itu. Dan pemerintah, setahu saya, sudah membuat Satgas Ekspor khusus untuk mengantisipasi ini. Demikian juga seperti yang kita tahu, akibat daripada penurunan ekonomi di Cina, akibatnya adalah berdampak kepada, karena kapasitas produksi mereka sangat signifikan, mereka melakukan dumping. Jadi dumping ini juga sudah diantisipasi. Karena apa begitu? Karena kalau mereka melakukan dumping, mereka melakukan penurunan harga atau terjadi illegal import yang kita lihat, contohnya di garment dan tekstil. Ini juga harus diantisipasi. Oleh karena itu Bea Cukai dalam hal ini Kementerian Keuangan harus melakukan artinya evaluasi terhadap impor dari China sekarang ini. Dan ini juga melanggar sebetulnya WTO kalau mereka melakukan dumping. Dumping yang saya katakan ini karena kapasitas produksi mereka besar, sementara tadi demand-nya berkurang. Nah,
Yang berikutnya yang juga kita bisa berdampak adalah kepada FDI. Kita tahu bahwa foreign direct investment atau investasi asing dari Cina sangat signifikan masuk kepada terutama adalah sektor hilirisasi daripada komoditas itu sendiri. Jadi para pemodal yang banyak masuk di ferronikel, kemudian bauksit, ini juga harus diantisipasi dengan baik oleh pemerintah. Kembali kita harus melakukan diversifikasi. Jadi sumber daripada investasi, sumber daripada ekspor kita itu kita harus lebih luas lagi. Itulah saya pikir yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dari sisi finansial, apakah akan terjadi penularan dari krisis finansial dari Cina ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, termasuk juga terhadap currency? Saya pikir itu sangat minimal sekali. Seperti yang saya katakan tadi itu, dampaknya terhadap global financial system, dampak dari Cina itu relatif terbatas. Sebab Cina itu sendiri cenderung dia menutup sektor keuangannya. Jadi tidak ada convertibility daripada yuan juga terhadap mata uang lain. Jadi dari sisi finansial, saya pikir akan sangat minimal dampaknya ke Indonesia. Tapi dari sektor real yang saya katakan tadi itu, baik dari sisi ekspor maupun FDI, mestinya Indonesia sudah harus antisipasi dan melakukan diversifikasi. Oke, baik. Pak Raden, selain pelemahan ekonomi yang terjadi di China, sebetulnya Indonesia harus mengantisipasi resiko apa lagi, khususnya dari eksternal, yang mana juga nantinya akan memberikan dampak yang juga cukup signifikan bagi perekonomian dalam negeri. Silakan Pak Raden. Ya, saya pikir ada 3 hal lagi yang perlu diantisipasi, yang kita sudah di depan mata itu. Pertama adalah potensi financial stress akibat daripada kenaikan dari suku bunga yang cukup lama akan terjadi di US ini. Ya, itu sudah, dan itu saya pikir sudah diantisipasi baik oleh Bank Indonesia maupun pemerintah. Yang kedua adalah berkaitan dengan harga minyak. Ya, jadi harga minyak ini tentu kita tahu semua akibat daripada perang Israel-Hamas ini, kita tidak tahu apakah itu akan meluas atau bisa dilokalisir hanya di perang Israel dengan Hamas tanpa melibatkan Iran dan yang lain-lain. Kalau itu dilibatkan, dampaknya ke harga minyak akan sangat besar. Tentu kita tahu semua dampak daripada kenaikan harga minyak yang sangat drastis itu berubah semuanya. Itu berdampak kepada pertumbuhan kita juga dan juga berdampak kepada inflasi dan biasanya akan sangat luas dampaknya. Yang ketiga yang kita lihat adalah dampak daripada kekeringan yang sangat panjang, yaitu El Nino ini. Jadi ini berdampak kepada harga pangan dan juga supply daripada beras. Dan ini juga harus diantisipasi. Kita tahu bahwa pemerintah sudah mendapat sebagian daripada ini dari Cina, ya. Jadi supply beras kita itu sebagian dipenuhi Cina karena memang produktivitas kita, produksi beras kita mengalami persoalan akibat daripada El Nino ini. 3 itu yang saya pikir yang utama. Tadi saya katakan dari sisi financial stress akibat bunga yang sangat tinggi, yang kedua adalah harga minyak akibat perang yang berkepanjangan, yang ketiga adalah berkaitan dengan kekeringan yang berkepanjangan, berarti kaitannya dengan harga beras dan juga ketersediaan beras. Itu yang utama saya pikir yang harus diantisipasi dan harus sudah dipikirkan solusinya oleh pemerintah.